Seorang ayah kaya dan putranya pergi berbelanja di mal berkelas. Saat mereka kembali ke mobil mereka, seorang bocah lelaki dengan pakaian compang-camping mendekati mereka. Bocah malang itu menangis, "Tolong bantu saya, Pak. Saya tidak punya pakaian lagi untuk dipakai. Tolong bantu saya, Pak." Ayah kaya itu melirik bocah itu. Hati merasa iba padanya. Pakaiannya benar-benar sudah tidak layak untuk dipakai. "Berapa usiamu, bocah kecil?" tanyanya. "Saya berusia 10 tahun, Pak," jawabnya. Kemudian sang ayah kaya berkata, "Nah, putra saya juga berusia 10 tahun, dan saya kira pakaian barunya akan cocok untukmu." Ayah itu berbalik kepada putranya yang terlihat begitu gagah dengan pakaian yang dikenakannya. "Jeff, tidakkah kau pikir akan baik hati jika kau memberikan beberapa pakaian barumu yang telah kita beli? Kita bisa pergi berbelanja besok untuk membeli lebih banyak." Anak laki-laki itu berbisik, "Tidak apa-apa, Ayah." Ayah kaya kemudian membuka tas belanja mereka dan mengeluarkan beberapa lembar pakaian yang langsung diberikan kepada anak laki-laki miskin itu. Wajahnya berseri-seri dalam kegembiraan. Ayah kaya itu kemudian bertanya, "Kamu tinggal di mana, Nak?" Bocah miskin menjawab, "Saya tinggal di bawah jembatan, di ujung jalan ini." Dia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Pandangannya seakan tidak berkedip ketika ayah kaya dan putranya masuk ke dalam mobil mereka dan pergi menjauh. 3 bulan kemudian, ayah kaya itu mengemudi di sepanjang jalan, mencari anak laki-laki miskin di bawah jembatan. Ketika dia menemukannya, dia membawanya ke mobil dan mengeluarkan kotak-kotak pakaian, sepatu, tas, dan mainan. Ayah kaya itu berkata, "Ini adalah milik putra saya, tetapi saya memberikannya semua kepadamu sekarang." Anak laki-laki miskin kaget dan tidak bisa berhenti menangis. Dia berkata, "Tapi bagaimana dengan putramu? Apakah dia tidak membutuhkannya lagi?" Ayah kaya itu bersiul, "Tidak, karena dia kini berada di surga. Putra kecilku yang manis meninggal beberapa minggu yang lalu karena kanker terminal. Dia telah hidup dengan kanker selama 3 tahun, dan kami sejak awal tahu bahwa dia akan meninggal, sehingga secara emosional sangat sulit untuk menyaksikannya memasuki hari-hari terakhir hidupnya. Tahukah kamu bahwa di atas tempat tidur kematian Jeff, dia berkata kepada saya, 'Papa, ketika aku akhirnya pergi, bisakah Papa memberikan semua barang milikku kepada bocah miskin yang kita temui di luar mal?' Bocah yang tidak punya apa-apa, mengenakan kain compang-camping, dan tidur di bawah jembatan." Ayah itu berhenti sejenak, dengan air mata di matanya, dia menyimpulkan, "Kamu mungkin miskin, tetapi kamu tidak tahu betapa beruntungnya kamu karena masih dikaruniai hidup, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saya bisa membeli 100 kehidupan untuk putra saya jika itu memungkinkan, tetapi ini tentunya mustahil. Kamu mungkin merasa iri melihat gaya hidup mewah putra saya, tetapi saya yakin kamu tidak tahu tentang semua perjuangannya dan tantangan kesehatannya, sampai akhirnya dia tidak mampu lagi melanjutkan hidupnya." Sahabat kisah, begitulah hidup. Kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, lupa bahwa hidup tidak datang dengan kesempurnaan. Itulah sebabnya mengapa setiap orang mengalami masa-masa sulit. Jadi, alih-alih iri kepada orang lain, kita harus fokus untuk merawat rumput kita sendiri dan membangun jalan kita sendiri. Selama masih ada hidup, harapan akan mengikuti. Ingatlah selalu kisah bocah miskin yang tidak punya pakaian untuk dikenakan, lalu diberi pakaian oleh anak yang ayahnya memiliki segalanya dan sangat mampu memberikan segalanya kepada buah hatinya itu selain masa depannya.